Ada orang Indonesia belum pernah merasakan BPJS, ya, itu ketinggalan zaman. Iya. Boleh aja udah make. Boleh sudah make. Kami sudah bikin 8 senario. Seandainya ini begini, apa akibatnya begini? 8 Seandainya loh. begini, ya 8. Itu bukan 08 kan? Bukan. Nggak dipas-pasin kan? Saya Ini jelas dahsyat loh. Iya. 8 loh. Kami Sama kayak bikin 8 senario. Prof, Asta Cinta Udah. juga 8 Prof. Iya. Cocok ini. Iya justru itu. Langsung telepon. Iya. Saya sampaikan, mohon maaf Pak, Bapak kurang piknik gitu. Kaget, maksudnya gimana nih? Maksudnya sudah 2 tahun ini BPJS tidak nyetak kartu Pak. Oh iya. Ada Prof Ali Gufron, selamat pagi, siang, sore, malam Prof. Iya, selamat siang. Waduh, ini luar biasa nih. Tapi yang penting itu kita sehat. Gitu Mas Gai. Amin. Ya. Sehat itu penting. Karena ini orang bijak gini mengatakan health is not everything. Without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Waduh. Katanya orang miskin nggak boleh sakit Prof. Dulu, dan yang diceritain tadi kan dulu. Kami belum ke BPJS loh. Meski kami apresiasi pada direksi-direksi sebelumnya udah kerja keras tuh. Tetapi memang waktu itu tuh teman-teman saya dokter itu pada nyanyi BPJS rasa telo, BPJS bikin gelo, BPJS rasa ketela, BPJS bikin kecewa gitu. Iya, maka kami masuk ke situ langsung kita rubah nyanyinya. Lagunya BPJS rasa duren, BPJS keren. Waduh. Gitu. Sekarang Udah nggak ada tunggakan Prof sekarang. nggak ada, tapi masih ada pending. Ya, kalau tunggakan apa, bahkan rumah sakit itu sekarang ini kami berikan uang muka. Belum diverifikasi sudah dibayar gitu sebagian ya gitu. Happy dong mereka. Iya, makanya sekarang rebutan. Dulu males kerja sama BPJS, manggilnya tadi beda. Sekarang kalau ada beda, tolong call center 165 atau lapor ke BPJS 1, tidak ada orangnya, hubungi nomornya di rumah sakit di mana para peserta BPJS periksa atau memanfaatkan. Tahu nggak, Nis, kenapa Prof Gufron ini wajahnya dari dulu masih di UGM, masih jadi di Kemenkes. Iya, Kemenkes. Dirjen Dikti. Wajahnya begini-begini aja. Iya, gitu-gitu aja ya. Doanya banyak dari masyarakat. Kita pernah dengar nggak? Untung ada BPJS. Kalau enggak, aduh berapa Iya. juta gua habis. Asli loh itu. Bukan juta lagi Mas Gaib. M iya kalau gitu. mohon maaf, yang cancer itu kan M udah hitungannya. Betul. Jadi makanya doanya Wah. banyak banget ini. Baik daripada Tabungannya banyak. Iya, kita Prof Gufron. didoakan. Terima kasih Mbak Nisa. Oleh karena itu saya bacakan pantun nih. Apa tuh? Ya, para pendengar yang mendoakan dan semuanya saja. Ke Sungai Biru Sorong pergi berenang. Cakep. Lalu mampir berlibur ke Merauke. Cakep. Mari simak podcast kami dibikin terang Cakep. bersama wujudkan program JKN yang semakin oke. Woi, mantap. Satu lagi nih, jalan-jalan ke Gondang Dia. Mas, seberang. Wah, sebelah dong. Oh ya, pulangnya beli es kelapa. Ya, memang ada di situ. 1 dekade JKN hadir di Indonesia. Woi. Rakyat sehat, hidup bahagia. Luar biasa. Siap. Prof, Ya, ngomong-ngomong soal rakyat sehat hidup bahagia. ya, Sempat ada wacana ya. katanya mereka yang dapat BPJS itu mau dipilih-pilih nih Prof. Yang nggak ngerokok, yang rajin olahraga. Jadi diimbau memang masyarakatnya dulu disehatin nih. Ya. Jangan, karena kan mereka yang minum manis Ya. itu potensial. Mereka yang Iya. senang manis itu Iya. potensial menjadi Iya. istilahnya beban negara lah, tanda Iya. kutip. Mereka yang merokok beban negara lagi. Iya. Karena tuh nanti Iya. dari biaya BPJS-nya Wah. akan membludak. Ada wacana ke situ nggak sih? Yang jelas itu kita senang kalau orang berperilaku sehat. Nah, jangan sampai menyesal. Tadi Pak Gaib sudah cerita lagunya Menyesal. Ya. Tolong itu di YouTube didengarin lagu Menyesal. Iya. Intinya itu tadi yang sebutkan rekan kita saudari Anissa. Jadi untuk mengurangi gula, mengurangi garam, harus
mengurangi nasi juga, terus hidup sehat, kurangi lemak kayak gitu. Ya hindarilah rokok kayak gitu. Jadi perilaku, kemudian lingkungannya yang bersih, yang sehat ya. Terus kemudian juga kalau mau nikah lihat bobot bebet bibitnya seperti apa gitu. Dan tentu jangan lupa punya asuransi kesehatan terutama BPJS. Harus bayar aktif gitu. Kalau nggak bisa bayar sendiri karena nggak ada uangnya, lapor ke dinas sosial gitu. Nah, nih Prof. Ya. Akan ada pembatasan minuman manis yang diatur oleh WHO karena Indonesia itu masuk ke Asia Pasifik atau apa gitu kategori WHO-nya. Jadi WHO itu baru sebulan ini pindah. Dulunya kita itu masuknya zero. Zero itu ya istilahnya bangsa Malaysia, India, Thailand segala macam. Kita satu grup Myanmar. Sekarang kita pindah ke bawah ya. Ke bawah ya, benar tadi. Jadi kita ke Pasifik lah. Itu bersama dengan katakanlah Malaysia ya. Kemudian dengan Filipina, dengan Papua New Guinea, itu satu grup di situ. Korea kayak gitu. Tidak lagi di Southeast Asia yang zero sebutnya gitu. Nah, Prof, ini kan BPJS ini kan ketiban pulungnya nih. Ya. Dalam arti hilirnya, ya kan? Betul. Sementara kalau hulunya tidak diberesin, kebijakan pelarangan merokok, pembatasan minuman manis, kita kalau manis. ke minimarket, Prof, isinya itu minuman kadar gula itu luar tinggi biasa. Iya. Kalau itu dibiarkan dan BPJS yang menanggung bebannya, cukup nggak nih uangnya? Sementara uang itu iurannya juga betul, mandek-mandek. Kalau kita bicara uang, resources sumber daya ya. Di Amerika saja itu setahun 980 billion US dollar. Iya, dikalikan 16.400 ya, dikalikan itu. Indonesia berapa? Kita nggak sampai 30 billion. Oh ya. Iya, yang dikelola BPJS itu mungkin ya udah terbesar dibanding institusi-institusi ya, tapi baru 11 billion US dollar. Amerika 980 billion. Tapi meski uangnya sedikit ya kalau dibilang cukup enggak cukup gitu. Maka kita harus dorong masyarakat itu berperilaku sehat, biar sehat. Kalau sehat menciptakan pekerjaan, bisa bekerja termasuk ke ANYUS, termasuk bisa membayar pajak ya. Akhirnya negara tumbuh, negara berkembang, negara kuat karena masyarakatnya sehat gitu. Tapi kemarin Pak Menkes baru ngomong soal lingkar pinggang aja dibully. Kalau itu masalah lain saya nggak bisa cerita di sini. Tapi masalahnya lain, bukan soal pinggang. Memang harusnya promosi untuk hidup sehat itu dari Kemenkes sebenarnya. Supaya masyarakat sadar. Karena kalau masyarakatnya tidak sadar kesehatan, bebannya ada di BPJS. Nah itu dia kan Prof ini ujungnya nih, pangkalnya nih. Kemarin ketika Prof Gufron masuk BPJS itu kan istilahnya udah jadi tukang elap-elap ya, tukang bersih-bersih. Dan masih defisit waktu itu. Iya. Sekarang sehat. Kenapa bisa begitu? Nah ya itu berarti Pak Gaib itu setingkat presiden. Karena pertanyaan presiden sama. Oh, presiden nanya? Iya, nanya kan. Wah, berarti saya udah level presiden dong. Levelnya, paling tidak pertanyaannya levelnya itu sama. Kenapa bisa? Loh, ya itu satu. Memang presiden kan bilang, lu COVID toh. Iya Pak, punya kontribusi COVID. Kenapa? COVID itu orang takut ke rumah sakit, takut ketularan. Jadi nggak ke rumah sakit sehingga utilisasi turun. Utilisasi turun, uangnya yang kita bayarin turun. Nah kayak gitu. Tapi tidak hanya itu. Sebelumnya kan ada penyesuaian. Terus ada lagi yaitu apa? Teman-teman tuh kerjanya luar biasa di BPJS itu, yang kita sebut sebagai duta BPJS. Awal kami masuk itu diukur namanya FTA, full time equivalent. Jadi kalau orang kerja itu 8 jam itu 1 ya. Teman BPJS itu 1,2. Terus kejar lagi karena Covid 1,5. Kita paksa lagi 1,8. Jadi satu orang hampir kerja sampai dengan 2 orang di BPJS. Makanya jangan masuk BPJS gitu. Kerjanya itu 1,2. Gajinya 1. Ya. Tapi ya kita upayakanlah untuk agak seimbang karena
kan itu berarti hampir tidak istirahat ya. Kalau sampai 2 kayak gitu. Itulah penyebabnya 3 hal itu. Sampai ke presiden. Iya, bukan sampai ke presiden manggil. Dia manggil terus Iya, Pak kita sampaikan. sampaikan. Yang jelas ya bahwa mereka yang tercover ini kita tidak hanya mengcover mereka. Kalau di UK atau di Selandia Baru atau di Australia, operasi elektif artinya operasi yang bisa ditunda tidak emergency, itu bisa 6 bulan Pak umumnya, bahkan setahun, bahkan 2 tahun. Benar. Di Indonesia nunggu sebulan lebih, wah Waduh. teriak-teriak Pak di medsos, di ini lapor presiden, paling enggak ada lapor wapres ya gitu dan lain sebagainya. Iya ada tuh lapor wapres. Iya, ada. ada. Iya. Ya, ini Lapor Mas saya Wapres. guyonan tapi serius nih. Bener itu serius. Udah ada yang masuk belum tuh? Sudah. Saya pikir lah ini orang kita kan memang kepengennya itu saknyet apa ya. Iya, Tapi emang loh, Prof. Iya, Misalkan gitu. pengalaman teman ya di Selandia Baru ya. Iya. Sakit. Ya. Karena dia baru pindah ke situ, terus disangkanya kayak di Indonesia. Iya. Dia ke rumah sakit nggak bisa kalau tidak janjian. Nggak bisa. Akhirnya janjian dulu, baru ditangani, ditanya sakitnya apa. Oh, ini sakitnya biasa aja. 2 minggu lagi datang. Iya gitu ya. Sebegitu itunya. Tapi marah-marah nggak? Ya Nggak enggak bisa. orang gimana? Kok di Indonesia marah-marah kenapa? Padahal orang Indonesia ya. Ini kita cerita aja di UK Pak. UK ini persalinan normal hampir tidak ada yang ditolong oleh spesialis di rumah sakit. Oh, Iya, lo kaget ya. Di sini begitu. Dan di sini ini kebanyakan masyarakat nggak percaya sama dokter di layanan klinik di FKTP. Padahal BPJS itu kenapa bisa kita efektif efisien, bisa kendali biaya, kendali mutu. Banyak negara pada ingin belajar untuk kendali biaya, kendali mutu ya karena uangnya sedikit tapi cukup gitu. Ya. Yaitu apa? Harus ke pelayanan primer dulu kayak gitu. Baru kalau perlu dirujuk. Cuman masalahnya apalagi orang kaya nggak percaya sama dokter layanan primer. Iya. Itu Dokter masalahnya klinik di sama situ. puskesmas nggak Tapi percaya. Iya. Prof, Iya. kadang banyak orang itu pinginnya langsung ke rumah sakit. Iya. Males ke ngantre dulu di puskesmas. Karena mesti Tidak harus pagi-pagi. puskesmas ya, bisa klinik. iya, dokter keluarga dan nggak ngantri. Fase ke 1 kan? Iya, Fase yang penting fase 1. Primer. Iya, Heeh. primer. Pada males kayak gitu. Iya. tuh, Prof. Ada online-nya nggak sih, Bang? Ada. Jadi Bahkan sekarang nggak perlu sekarang datang? BPJS itu, waduh, sistemnya aplikasinya itu kita sebut sebagai super apps, disebut sebagai mobile JKN. Bisa di-download di Play Store ya, atau di mana aja, di-download. Nah, tinggal antri dari rumah atau dari warung kopi atau dari iNews kantor, ya, kantor iNews ya itu bisa. Nggak usah datang di rumah sakit nunggu lama. Saya pernah ke Jogja ya. Mendarat di airport internasional di Kulon Progo. Terus saya ke puskesmas. Saya tanya seorang ibu, "Bu, Ibu sudah kenal antri pakai online mobile JKN?" "Oh, sudah, Pak. Kami ini antri." Nah, saya ke situ jam 7, belum jam 8 ya. Terus, lah Ibu dapat giliran jam berapa? Jam 10. Loh, kan masih lama, Bu. Ini jam 8 aja belum. Ibu kok sudah antri di sini? Iya, gini Mas, nanti kalau direbut orang bagaimana gitu. Artinya apa? Teknologinya udah canggih. Tapi mindsetnya belum. Tapi mindsetnya masih mindset direbut orang gimana. Makanya pagi-pagi dia udah antri di situ. Loh, ngapain kalau sudah online queuing system, sudah pakai mobile JKN antri dari rumah, masih nggak percaya, dia masih takut direbut orang jadi datang. Tapi saya ngalamin sih Pak ketika Iya. itu awal-awal BPJS saya liputan itu asli saya ke rumah sakit yang ngantri itu sendal jepit Oh. sama botol minum. Bahkan botol minum, bahkan ada tas, ada sendal tadi. Iya, benar, sendal ya. jepit yang ngantri. Prof. Bisa dilihat apa enggak? Sebagai Perkembangan. orang yang ikut merancang BPJS ya Siap. beberapa tahun Dari lalu. Saya- mulai ngawal dari undang-undang mulai ngawal ya. undang-undangnya. Saya Dari ketua ngawal tim undang-undang. persiapan BPJS. Iya. Udah 11 tahun yang lalu berarti ya. Iya. Kebayang nggak bahwa BPJS yang tadinya sebelumnya antri, Iya. rumah sakit tidak Iya. terima, masyarakat inferior ketika Iya, iya. punya kartu BPJS, sekarang udah seperti ini. Iya. Jadi sekarang nggak perlu kartu, Iya. pakai KTP aja, Oh, itu bisa. udah. Dan tidak semua negara di ASEAN bisa Bisa seperti kayak itu. begitu. Iya, benar. Iya. Itu kebayang nggak bahwa ini akan Kalau seperti saya ini? kebayang asal kami nanti diminta untuk ikut mengelola. Cuma kalau enggak ya saya enggak tahu gitu aja. Oh, waktu itu. Iya.
Karena menurut saya ini masalahnya itu sebetulnya ya berat, kompleks, tapi bagi kami itu enggak sulit. Karena kami tahu gitu. Jadi itu masalahnya. Prof, Jadi kebayang lepas nggak dong ya? BPJS bakal jadi safety net? Sekarang nih BPJS kan sudah Iya. jadi safety net untuk Iya. hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mereka yang kaya. Iya. Jadi begini. Ada artis ya kemarin ya. Oh, Ya, tidak, banyak iya. artis loh pakai BPJS. Iya. Oh banyak, tidak hanya Jadi artis. safety net. Bule aja yang tadi Australia atau apa atau dari Rusia ke Bali, Pak. Setelah Bali itu dia pakai BPJS gimana? Loh iya. Emang WNI, Pak? Loh bukan dari Australia, dari memang di undang-undangnya itu kalau 6 bulan kerja ya, itu bisa dapat ya, BPJS. ya. Cuma saya nggak tahu sudah 6 bulan atau belum atau gimana, tapi yang jelas saya lihat sendiri di sebuah rumah sakit di Bali itu, dan belum baca-baca itu banyak dari warga asing yang pakai BPJS. Sehingga kalau ada orang Indonesia belum pernah merasakan BPJS ya, itu ketinggalan zaman. Iya. Bule aja udah make. Boleh sudah make. Dan bule Amerika itu bilang BPJS keren. Loh kalau ada orang Indonesia belum bilang keren, pasti belum tahu. Maka perlu dengarkan lagu belum tahu. Iya, belum tahu kalau BPJS sudah maju. Dikira BPJS untuk kelompok tertentu, mereka yang tidak mampu. Padahal sistemnya sudah menyatu. Dan dia nggak tahu bahwa di setiap rumah sakit itu ada BPJS 1 yang siap membantu. Kalau dihubungi nggak ada orangnya membantu. Teknologinya sudah jitu. Waduh, setiap saat bisa tahu coba. Ini liriknya nih, lirik sebenarnya. Emang hobi buat lagu. Kenapa